Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap anak-anak dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang sedikit pun. Nah, untuk anak-anak yang sakit ataupun ayah bunda yang sakit, kita doakan sama-sama agar lekas sehat kembali. Amin. Nah, ketemu lagi ya sama Ibu. Kemarin kita sudah membahas tentang pendidikan kewarganegaraan sila ke-1 dan sila ke-3. Hari ini kita akan membahas sila ke-3 kembali. Kalau kemarin kita membahas tentang hidup rukun di rumah, sekarang kita pindah nih ya, membahas tentang hidup rukun di kelas. Nah, sebelum kita membahas materi tentang hidup rukun di kelas, Ibu mempunyai satu teka-teki buat anak-anak semuanya. Bagi yang bisa menjawab, bisa tulis di kolom komentar. Oke? Teka-teki yang pertama, emang hanya satu sih, bukan yang pertama yang satu ya. Teka-teki yang pertama adalah becak. Becak apa yang tidak bisa dicet? Satu kali lagi becak becak apa yang tidak bisa dicet? Oke, yang bisa ngejawab boleh tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi hari ini. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang hidup rukun di rumah, hari ini kita akan membahas tentang hidup rukun di kelas. Nah, kita cari tahu dulu pengertian hidup rukun di kelas itu seperti apa. Hidup rukun di kelas adalah menjaga hubungan baik sesama teman yang ada di kelas. Kenapa harus dijaga? Agar tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Nah, hidup rukun di kelas juga agar kita saling tolong-menolong dan saling menghargai. Nah, bagaimana sih cara kita atau sikap kita untuk hidup rukun di kelas? Ada 4 ya. Yang pertama, saling tolong-menolong. Yang kedua, saling menyayangi. Yang ketiga, saling menghargai atau menghormati. Dan yang terakhir adalah tidak boleh membuli atau mengejek. Kita bahas dari yang pertama. Saling tolong-menolong. Sesama teman di kelas, kita harus saling tolong-menolong. Contohnya, kalau ada teman kalian yang kesusahan, kalau ada teman kalian yang tidak membawa pensil, nah, kalian harus meminjamkan pensil kepada teman kalian karena kondisi teman kalian saat itu sedang kesusahan karena tidak bisa menulis karena pensilnya tertinggal. Kenapa harus ditolong, Bu? Pertanyaan yang bagus. Kenapa harus ditolong? Agar hidup rukun di kelas tetap terjaga. Nah, untuk yang minjem pensil, harus dikembalikan pensilnya. Kalau nggak dikembalikan, malah nanti timbul perpecahan. Malah nanti berantem gara-gara pensilnya tidak dikembalikan. Harus dikembalikan ya nanti kalau sudah selesai minjem pensilnya. Selanjutnya, yaitu saling menyayangi. Nah, teman-teman semuanya, sesama teman di kelas harus saling menyayangi. Sayang sama teman yang laki-laki, sayang sama teman yang perempuan, sayang sama ibu, sayang sama guru-guru yang lain. Nah, sayang juga tidak boleh pilih-pilih. Aku mah mau nyayangin yang pintar aja deh, Bu. Aku mah mau nyayangin yang ganteng-ganteng aja, Bu. Aku mah mau nyayangin anak-anak yang cantik aja, Bu. Nggak boleh. Kita harus saling menyayangi sesama teman di kelas. Siapapun itu, ya. Harus saling menyayangin agar hidup rukun di kelas kita terjaga dan tercipta. Terus setelah saling menyayangin, yang ketiga
adalah saling menghormati dan menghargai. Nah, teman-teman harus saling menghargai pendapat teman yang lain, menghormati pendapat teman yang lain. Contohnya gini, kalau ada teman kalian yang sedang membaca puisi di depan kelas, apa yang harus kalian lakukan? Iya, kalian harus mendengarkan. Dengan cara kalian mendengarkan, kalian sedang menghargai teman kalian. Sama juga sama ibu, sama guru-guru yang lain. Kalau ibu sedang menjelaskan ataupun guru yang lain sedang menjelaskan, teman-teman harus menghargai dengan cara mendengarkan, memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan oleh ibu guru, oleh teman-teman kalian yang lain. Terus, sikap hidup rukun yang terakhir atau yang keempat adalah tidak boleh mengejek ataupun yang sering disebut tidak boleh membuli. Bullying ya, tidak boleh. Contohnya nih, ada seorang anak yang mengejek teman yang lain. Dia tuh tahu nggak? Dia itu pendek, dia itu gemuk, hitam, nggak cantik, ataupun nggak ganteng, bodoh lagi. Nah, tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Karena apa? Secara tidak langsung, kalian itu sudah membuat teman kalian sedih, membuat teman kalian kecewa, membuat teman kalian sakit hati. Nah, tanpa kalian sadari juga, kata-kata yang kalian ucapin itu secara tidak langsung kalian mengejek atau menghina yang menciptakan manusia. Kalian tahu tidak siapa yang menciptakan manusia? Iya, yang menciptakan manusia di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman tidak boleh mengejek ya, harus saling menghargai apapun bentuk fisik teman kalian yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, setelah kita tahu sikap hidup rukun, kita masuk ke manfaat hidup rukun. Manfaat hidup rukun apa aja? Yang pertama, adanya hidup rukun di dalam kelas akan menciptakan keadaan yang aman, yang damai. Nah, terus juga adanya hidup rukun di dalam kelas akan menciptakan tidak ada pertengkaran. Tidak ada pertengkaran sesama teman, tidak ada perselisihan sesama teman. Nah, terus juga menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di dalam kelas. Karena apa? Karena kita merasa sudah saling menyayangi dan saling memiliki. Jadi, rasa kesatuan kita di dalam kelas itu sangat erat. Terus, yang paling penting manfaat dari hidup rukun adalah teman-teman akan memiliki banyak teman yang sayang. Coba bayangin, kalau tidak ada hidup rukun di dalam kelas, kita tidak akan mempunyai teman. Soalnya kenapa? Kita akan saling ribut, bertengkar, saling ngejek. Ya udah, nggak akan ada yang mau temanan di dalam kelas. Nah, kalau ada manfaat, tadi manfaatnya apa aja? Tidak ada pertengkaran dan perselisihan ya, yang pertama. Yang kedua, adanya rasa persatuan dan kesatuan di dalam kelas. Yang ketiga, menciptakan rasa aman dan damai. Dan yang keempat, memiliki banyak teman. Selanjutnya, kalau ada manfaat, pasti ada akibatnya. Apa sih akibatnya kalau tidak ada hidup rukun di dalam kelas? Kebalikannya, kebalikan dari manfaat. Kalau tidak ada hidup rukun di dalam kelas, pasti di dalam kelas itu akan ribut terus. Akan tiap hari ada yang ngadu sama ibu. Ibu, itu ada yang bertengkar. Ibu, itu ada yang nangis karena diejek. Tuh, pasti banyak yang bilang kayak gitu ke ibu. Karena tidak adanya hidup rukun di dalam kelas. Tidak ada teman, tidak
tidak ada rasa aman dan damai di dalam kelas, tidak ada persatuan dan kesatuan di dalam kelas, terus juga tidak ada apa yo? Akan adanya pertengkaran, akan ribut terus, akan saling ngejek terus, itu akibatnya. Kalau tidak ada hidup rukun di dalam kelas, pasti ibu dan teman-teman semuanya pasti tidak betah untuk datang ke sekolah. Anak-anak betah di sekolah karena hidup rukun di dalam kelas. Karena adanya hidup rukun di dalam kelas. Selanjutnya, apa saja sih contoh-contoh hidup rukun di dalam kelas? Contohnya, kalau kita hidup rukun di dalam kelas banyak sekali ya contohnya. Ibu kasih contoh. Kalian bisa main bareng-bareng. Misalnya, ayo teman-teman kita main boy-boyan. Ayo teman-teman kita main bola kasti. Ayo teman-teman kita main apa sih? Galah asin. Tuh, kalau ada hidup rukun dalam kelas mah kesatuannya erat. Jadi kalau main tuh bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Terus piket juga jadi ringan karena dilakukan piketnya secara bersama-sama. Terus juga, nah kalau seandainya ada hidup rukun di dalam kelas, kalau ada yang bawa makanan pasti sering berbagi ya. Ayo teman-teman sini, aku bawa makanan banyak nih dari bunda, kata bunda. Makannya bareng-bareng sama teman-teman. Jadi makannya bareng-bareng. Kan enak ya kalau di kelas kayak gitu. Terus, nah yang paling penting itu contohnya kalian tidak ada yang mengejek sesama teman. Kan udah ibu jelasin, tidak boleh bully. Karena secara tidak langsung kita mengejek Allah atau menghina Allah. Itu contoh-contohnya. Apa aja tadi contohnya? Bermain sama teman, piket bersama, berbagi makanan sama teman, juga belajar bareng-bareng, terus tidak mengejek teman. Nah, di dalam kelas kita memiliki rata-rata 25 siswa ya. Untuk kelas 2A, 2B, 2C, kalau 2C tinggal 24 ya. Nah, di dalam kelas itu mempunyai perbedaan karakteristik individu. Apa saja perbedaan karakteristik individu tersebut? Yang pertama, dengerin ya. Yang pertama, perbedaan jenis kelamin. Yang kedua, suku atau asal daerah. Dan yang terakhir, pasti teman-teman memiliki kesukaan yang berbeda. Maksudnya bisa dari warna kesukaan, dari makanan kesukaan. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Pertama, dari jenis kelamin yang berbeda. Dari setiap kelas pasti memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, jenis kelamin itu hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana cara kita bersikap dengan perbedaan tersebut? Caranya adalah kita harus saling menghargai dan menghormati walaupun kita memiliki perbedaan jenis kelamin. Jenis kelamin bukanlah hal yang menghalangi untuk kita bisa belajar di kelas. Anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama untuk menuntut ilmu sampai tinggi. Nah, walaupun kita berteman dengan anak laki-laki dan perempuan, kita tidak boleh terlalu dekat. Karena apa? Karena di dalam agama kita, yaitu agama Islam, memiliki batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan. Oke? Jadi cara menyikapi perbedaan jenis kelamin yaitu dengan saling menghargai dan menghormati. Tidak boleh mengejek ya, walaupun jenis kelaminnya berbeda. Terus, untuk menyikapi perbedaan suku ataupun asal daerah dan tentang kesukaan. Nah, contohnya, di dalam kelas pasti memiliki asal daerah yang masing-masing. Contohnya saja ibu. Ibu kan
sukunya dari Minang karena ibu keturunan orang Padang. Tapi ibu tinggalnya di Palembang. Nah, ibu kan sekarang ngajar di Jawa Barat, di sukunya suku Sunda. Nah, nanti ada yang bilang, aku tidak mau diajar oleh guru selain orang Sunda. Wah, nggak boleh kayak gitu. Terus juga aku tidak mau berteman dengan teman yang tidak satu suku sama aku dan tidak satu daerah sama aku. Nah, tidak boleh juga seperti itu. Karena akan menimbulkan perpecahan di dalam kelas. Kita harus menerima perbedaan karakteristik individu, terutama tentang suku ataupun asal daerah. Kita harus berteman dengan suku apa saja, dengan asal daerah apa saja, tidak boleh membeda-bedakan, ya. Harus saling menghargai, menerima. Kita harus saling menerima perbedaan yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, bagaimana cara menyikapi perbedaan tentang kesukaan? Misalnya, contoh tentang kesukaan makanan. Si Denny menyukai makanan bakso. Makanan favoritnya adalah bakso. Terus Siti menyukai sate ayam. Nah, kata Denny, aku tidak mau temenan sama Siti karena Siti tidak menyukai makanan bakso. Aku juga tidak mau temenan sama siapa? Sama Denny karena Denny sukanya makan bakso, tidak suka makan sate ayam. Tidak boleh. Jangan karena berbeda makanan kesukaan, jadi timbul perpecahan di dalam kelas. Seharusnya yang kita lakukan adalah menerima apapun itu. Walaupun teman kalian mempunyai makanan kesukaan yang berbeda, baik dia suka makan sate, makan ayam, makan pizza, makan ayam goreng, apapun itu, kita harus menerima perbedaan karakteristik individu yang ada di dalam kelas kita, ya. Tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli, kita harus menerimanya agar hidup rukun di kelas kita tetap terjaga dan tetap berlangsung lama, dan kalau bisa selamanya hidup rukun di kelas itu tercipta. Nah, sudah habis materi hari ini. Kita rangkum ya sedikit. Hidup rukun itu adalah apa? Ayo loh, hidup rukun itu apa? Hidup rukun itu menjaga hubungan baik antar teman. Tidak boleh bertengkar, saling tolong menolong. Sikap hidup rukun ada 5. Yang pertama, salah, ada 4 ya. Saling tolong menolong, saling menyayangi, menghormati, menghargai, dan tidak boleh mengejek ataupun membuli. Ada manfaat, ada akibat. Ada manfaat hidup rukun, ada akibat jika tidak hidup rukun. Terus juga, bagaimana cara menyikapi perbedaan karakteristik individu? Cara menyikapi perbedaan karakteristik individu yaitu dengan kita menerima perbedaan yang ada di dalam kelas. Oke, ya. Sekarang Ibu punya berapa ya? Punya 3 pertanyaan. Yang bisa menjawab pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Yang bisa menjawab akan Ibu masukin nilainya untuk tambahan nilai di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Soal yang pertama, sebutkan sikap hidup rukun di kelas. Oke? Sebutkan sikap hidup rukun di kelas. 3 sikap hidup rukun di kelas. Terus, soal yang kedua, sebutkan 2 manfaat hidup rukun di kelas. Ya, soal yang kedua, sebutkan 2 manfaat hidup rukun di kelas. Oke. Soal yang terakhir,
makan mie ayam. Sedangkan Doni suka makan bubur ayam. Nah, bagaimana cara mereka menyikapi perbedaan karakteristik individu? Bagaimana cara menyikapinya agar tidak terjadi perpecahan di dalam kelas? Oke, cukup sampai di sini video hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya lihat Ibu. Soalnya kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.